Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam adalah harga matimu. Bapak-bapak, wali santri yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, al-afiyah kepada kita semua. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan, di mana antum sekarang alhamdulillah ya sudah sampai dari perjalanan, mungkin ada yang perjalanan jauh, ada yang dari ya mana ini paling jauh ya, Bekasi ya, kebanyakan Bekasi ini, Jakarta mungkin ya, masya Allah zona hitam Pak ya. Makanya yang pertama kita memohon al-afiyah ya, nas'alu as-salama wal afiyah. Banyak terkadang kajian-kajian tetap berlanjut di Bekasi atau di Jakarta, tapi yang dinasihatkan diperhatikan untuk jamaah untuk memperhatikan prokes, meminta afiyahnya nggak duluan. Ini tauhidnya berkurang. Ya, yang pertama apa? Minta afiyah. Kemudian tentunya ya prokes ya, protokol kesehatannya. Ya, walaupun sebenarnya agak deg-degan juga undang bapak-bapak berkumpul di sini, tapi kita semua tahu bahwasanya akidah kita, walaupun seluruh manusia ya, seluruh manusia juga jin ya, bersepakat untuk memberikan kemudaratan kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi sedikit pun. Nah, namun kalau seandainya seluruh manusia, begitu juga jinnya, ya, yang manusianya, yang jinnya bersepakat untuk menimpakan kemaslahatan kepada kita, tapi jika seandainya Allah berkehendak yang lain, maka tidak juga ya, terjadi kemaslahatan kepada kita. Maka semua tawakal Allah. Intinya bapak-bapak dari rumah sudah baca ya, ya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dan bapak-bapak ya, juga tanpa mengurangi rasa hormat ya, di antara wali santri juga mungkin ada ustadz-ustadz, juga ustadz-ustadz yang ada di Mahat Al-Imam Az-Zahabi ini ya. Saya mengucapkan yang pertama adalah jazakumullahu khairan. Kalau tanpa ini kedengeran Pak ya, ke belakang ya, masih kedengeran ya, masih ini adem, suasananya sepi, alhamdulillah. Kita nggak bising di sini ya Pak ya. Ya, sambil nunggu nanti nah, kita tetap lanjutkan. Ya, tentunya yang pertama kami mengucapkan jazakumullahu khairan, karena dengan kedatangan antum tentunya itu juga merupakan salah satu upaya melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mensukseskan kegiatan-kegiatan di Al-Imam Az-Zahabi ini. Termasuk diantaranya menghadirkan rasa atau motivasi ke dalam diri anak antum sendiri. Sekarang penerimaan rapot, walinya datang. Ya, ada nggak rasa tersendiri di dalam dirinya semangat untuk belajar kembali? Tentu ada. Ya. Tapi kalau walinya nggak datang, apa yang dia akan rasakan? Down. Benar nggak Pak? Nah,
Makanya kenapa saya mengucapkan jazakumullah khairan. Karena di antara tugas kami yaitu menanamkan terus semangat belajar ini kepada anak-anak. Tentunya tugas kita bersama. Kewajiban asalnya siapa, Pak? Bapak-bapak. Kemudian kita bersepakat, Ustadz, ya, saya amanahkan juga anak saya di sini. Makanya kita bersepakat, sama-sama kita ya, didik anak-anak kita. Nah, walaupun ini sebenarnya hasil anak bapak yang akan dipertanggungjawabkan nanti juga bapak, tapi kami juga dimintai juga pertanggungjawabannya. Dari sisi dai sebagai seorang dai, karena kewajiban seorang dai adalah berdakwah. Nah, Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu yang pertama. Ya. Peran antum datang di sini dan kedepannya ketika ada kegiatan-kegiatan pesantren yang menginginkan atau melibat sertakan ya, wali-wali santri, aktiflah. Karena mungkin satu, anakmu termotivasi, anak-anak yang lain pun nanti ikut termotivasi. Ya. Guru-guru pun tambah semangat. Kalau seandainya yang dari wali-wali santrinya tidak ada ya, antusias untuk ikut serta mengembangkan pengembangan ma'had, ya semua pada malas jadinya, Pak ya. Saya pribadi sebagai ketua yayasan pun jadi malas. Wah, ini apa sih? Ya, saya perjuangkan, orang tuanya sendiri nggak mau perjuangkan anaknya. Ya, walaupun semua tentunya punya bagian masing-masing. Ada orang yang nggak mau memperjuangkan anaknya, orang lain perjuangkan. Pahalanya buat siapa? Buat orang yang perjuangkan. Ya, jangan sampai antum merugi, menyesal sebagai orang tua. Ya, hanya sekedar memberi makan aja. Nah, ini pelepasan contohnya. Pelepasan, nanti mau pulang. Ada lagi muskilah yang lain. Yang sudah tidak asing lagi. Ini setiap penerimaan rapot, setiap anak-anak mau liburan selalu dinasehatkan. Dan gak bakalan pernah kami bosan. Pilih nasihat lain dulu dah gitu. Ini terus. Wali-wali santri udah ngantuk. Wali-wali santri pengen cepet. Ini waktunya apa nih? Zona-zona seperti ini. Kalau bisa cepatlah keluar, pulang. Benar, kita juga pengen seperti itu, Pak. Tapi kalau kita nggak sampaikan, nggak nasihatkan. Padahal agama kita ini inti atau isinya keseluruhan apa? Nasihat. Ad-didu an-nasihat. Sekali mungkin yang sebelumnya dinasehatin nggak kena, sekarang pun nggak kena, pertemuannya akan datang. Kita nasihatkan lagi. Apa itu? Perhatikan anak-anak bapak-bapak selama di rumah. Di sini 100% nggak megang HP di rumah. Ya, jangan sampai kebablasan. Yang musibah paling besarnya yang bukan bapak aja yang merasakan, tapi kami sebagai guru pun merasakan terhadap anak kandung kami. Ya, yang kami harus tekankan terus agar tidak ya, kebablasan megang HP, terus dikontrol. Ya. Ini semua kita ngerasain, Pak. Jadi jangan gara-gara berapa pekan nanti? 2 pekanan ya. Liburannya nggak ada lagi semangat dia untuk belajar setelah itu. Ya. Jadi santri-santri pun ini Ustadz harapkan mendengar ya. Santri-santri ya, terkhusus ini untuk nanti kita akan berikan lagi. Kemarin sudah berapa kali kita nasihatin, Pak, anak-anak ya untuk semangat dalam belajar. Kemudian nantinya di rumah mereka juga harus memperhatikan, berbakti kepada orang tua, mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan di sini ya. Nah, dan banyak sekali, Pak, sebenarnya kegiatan-kegiatan pesantren yang di saat-saat sekarang ini yang sebenarnya manfaatnya itu kembali kepada anak-anak bapak-bapak juga ya. Kalau di masa-masa seperti sekarang ini pandemi contohnya ya, ya bapak-bapak juga ngerasain ya, pekerjaan atau apa semuanya berkurang ya. Ustadz-ustadz juga merasakan semuanya. Maka saling mendoakan. Yang pertama apa? Saling mendoakan. Karena kita banyak dapati di media sosial bukannya saling mendoakan, saling mencelakakan, saling menjelekkan ya. Atau bahkan dicap bahwasanya ya, datang image, datang pandangan pesantren-pesantren yang dulunya dananya itu dari mana? Pembangunannya dari masyarakat, kemudian biayanya melonjak tinggi. Nah, pernah dengar nggak, Pak, image seperti ini? Dan kita pun ada beberapa orang yang menyampaikan seperti itu ke kami. Kami akui
Pembangunan kita alhamdulillah dibantu oleh donatur-donatur, ya. Kemudian ya, beberapa pembangunan juga kini kita pikirkan di belakang kita ini sudah kita bebaskan juga. Kita ke depannya upayakan agar bisa jadi lokal. Karena ini semuanya manfaatnya nanti buat bapak-bapak, anak-anak bapak-bapak. Dan bahkan kalau terus berkembang ini ya, untuk umat. Nah, yang menjadi kendala yang tak diketahui oleh banyak orang, ternyata di ma'had kita ini dari 100% santri, 50%-nya ternyata beasiswa full. Ya, orang terkadang mikirnya, wah berbayar sekian. Berbayar ini subsidi silangkan. Dan bahkan gak mencapai target. Yang sering pusing ya kita. Ya. Kemudian terkadang orang tua santri ya, yang mereka berbayar, pusingnya kenapa? Orang tua santri yang berbayar pusingnya kenapa, Pak? Ditagihin mulu ya. Ditagihin mulu. Antum bersabar. Yang berbayar ditagihin mulu, ayo jangan lupa SPP-nya. Karena apa? Dari situ nanti buat mana? Subsidi, Pak. Ya. Adapun untuk pembangunan sangat minim sekali. Kita di sini sekarang dihapit oleh 2 pesantren besar. Ada Kampung Bahasa Arab, kemudian nanti ada IDN. Ya. Kita sendiri yang uang masuknya itu lebih rendah. Sudah dikompor-komporin agar dinaikin. Bapak-bapak sepakat nggak kalau dinaikin, Pak? Mereka itu ngomporin kita buat naikin. Ustaz, naikin aja, Ustaz. Wah, kalau kita pikir, Pak, pengembangannya memang benar buat pesantren. Kita bisa bangun lokal, kita bisa ngedatangin ya puskesmas di sini, klinik, datangin dokter. Pengembangannya buat siapa? Sekarang kita punya nggak klinik di sini, Pak? Nggak ada. Kemarin aja ketemu dalam salah satu syekh datang ke sini, nanya, udah ada klinik kalian? Ada dokter yang datang ke sini setiap pekannya? Siapa yang mau dirawat itu, Pak, nanti? Anak-anak Bapak kan? Ya. Kami aja masih berhutang untuk pembangunan. Tapi itu yang tidak banyak orang ketahui. Ya. Dikira orang bahwasanya model seperti ini, ya, ujung-ujungnya buat keuntungan ustadz-ustadz. Padahal ustadz-ustadz masakin. Nah, bukan itu poin intinya. Sebenarnya yang pertama kenapa saya tekankan tadi agar kita banyak berdoa. Karena bantuan itu datang dari Allah, bukan dari bapak-bapak. Ana nggak pengen minta bantuan dari bapak-bapak per orang bersedekah. Ayo banyak sedekah sekarang, enggak. Tapi ana lebih yakin bantuan dari Allah. Karena yang bersedekah ke ma'had kita ini bukan wali santri yang paling banyak. Demi Allah. Anaknya nggak pernah dia sekolahkan di sini. Ya. Yang melunasi pembangunan tahap awal, tahap kedua, anaknya nggak dia sekolahin di sini. Yang ngebebasin wakaf tanah, anaknya nggak dia sekolahin di sini. Yang ngasih wakaf tanah kita di sini, anaknya nggak dia sekolahin di sini. Yang nikmatin anak-anak antum. Yang bakalan ngasih wakaf kita juga di Bekasi, ada juga yang ngasih di daerah Sumatera, bukan anaknya di sekolahin di sini, enggak. Makanya anak per pribadi, anak ucapkan ini, anak singgung ini bukan buat minta bantuan, anak cuma minta doa dari antum. Agar kita saling bersinergi. Kami sebagai guru, antum sebagai orang tua bersinergi. Ya. Atau satu, mungkin kita buat satu perkumpulan siapa di antara antum yang punya ide pengembangan usaha pesantren, ya kita udah buka di koperasi pelan-pelan, ya kan? Atau antum ada ide yang mana gitu, ada mungkin bisnismen di sini, ya. Oh Ustaz, mungkin kalau mau ini, tinggal hubungi saya langsung. Adapun penagihan kayak SPP itu biasanya ada ustadz lain lagi, bukan saya yang ngingetin. Ya. Tapi saya singgung di sini. Tapi itu tadi intinya. Bapak-bapak jadi apa? Ya mungkin gerah atau apa. Bersabarlah Pak. Kita juga nagih itu pun butuh kesabaran. Ngingetin, ya kan? Bahasanya itu ngingetin, butuh kesabaran juga. Nah itu, Bapak-bapak, ikhwah fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kami sangat berharap dukungan penuh dari bapak-bapak pengembangan pesantren kita ini, ya. Dan yang pertama yang sangat kami harapkan adalah doa yang tulus dari bapak-bapak. Juga mintakan kepada anak bapak untuk ikut mendoakan pesantren kita ini. Karena bagaimanapun ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata
orang yang beriman. Jangan sampai ya waliyadzubillah, jangan sampai ada di antara wali santri Al-Imam Az-Zahabi ternyata ikut ya merendahkan atau merobohkan kehormatan ma'had ini. Sebagaimana mungkin ma'had-ma'had lain. Ya, ada yang kejadian, wah ma'had ini, oh anak saya di situ, begini, diekspos di ya media sosial. Karena sekarang mudah sekali Pak ya, mudah sekali. Maka itu pertanggungjawabannya bukan untuk satu orang aja. Antum kalau seandainya antum melakukan seperti itu bukan satu orang, tapi ustadz-ustadz yang ada di sini nantinya akan berhadapan di yaumil qiyamah karena kehormatan mereka telah direndahkan. Nah, makanya doa yang baik itu lebih kita butuhkan. Ya, bapak-bapak, ya, ikhwafillah a'azanillah wa iyyakum jami'an. Ya, itu yang pertama tadi terkait ya, pengawasan anak-anak di rumah. Kemudian yang kedua tadi ya, agar kita saling ya, berkontribusi, saling bersinergi ya, terkhusus untuk pengembangan pesantren kita ini ya. Dan yang berikutnya ya adalah yang saya harapkan dari wali-wali santri semua, ini nasihat ya, buat saya pribadi, lebihlah takut anak kita itu nanti beribadahnya kepada siapa dibandingkan mau makan apa. Ya, ini maksud saya kedepannya arahkan dia agar pun nantinya selesai dari ma'had ini ya, untuk tetap terus berada di jalan dakwah ya. Motivasi terus dia agar terus bersama Al-Quran, bersama agama Islam. Jangan kau khawatirkan dia mau makan apa ya. Dia mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau pebisnis. Jangan terlalu khawatirkan masalah ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, Nabi Yakub yang dia khawatirkan terhadap anaknya apa? Apakah dia tetap beribadah kepada Allah atau tidak kan? Wa idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Dan di saat ya, Yakub di saat sakaratul mautnya, maka dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian ibadahi? Kepada siapa kalian akan menyembah setelahku? Nah ini jangan sampai lulusan Al-Imam Az-Zahabi tapi kebanyakannya keluarnya mana? Perginya lanjutnya ke umum ya. Ngejarnya dunia ya. Berarti saya pribadi sebagai guru ikut merasa sebenarnya apa? Ya, gagal. Nah ini butuh sinergi dari bapak-bapak juga ikut memotivasi. Karena seringnya terkadang ya orang tua ya, sebahagian orang tua kita arahkan di sini agar ke akhirat. Orang tua terkadang masih memikirkan atau mengkhawatirkan perkara dunia ya. Bapak-bapak, tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mungkin bagi yang baru mengenal saya, salam kenal ya, saya Abu Hisham Syuja'an ya. Saya 3 hari atau 4 hari di Bogor ya, 3 hari atau 4 hari di Bekasi ya. Kalau ada penghuni Bekasi di sini, planet Bekasi yang mataharinya 6 katanya ya. Istilah orang karena panasnya Pak. Jadi bisa kalau ketemu di mana, di jalan di sana disapa ya. Kadang-kadang saya lupa inget nih wajah-wajahnya siapa. Ntar jangan dikira Ustadz sombong, kemarin udah ketemu di Bogor, di Bekasi ketemu sok nggak kenal gitu ya. Bukan itu ya Ustadz Abu Yazid ya. Masya Allah. Tapi mungkin itu aja, nanti akan ada tambahan dari Ustadz ya, penanggung jawab ya, pimpinan Bogor ya, Ustadz Abu Nu'man Yusa hafizahullah ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya Pak. Kalau ada mungkin tadi kata-kata saya yang menyinggung ya, saya hanya menginginkan ya, kebaikan, al-islah, dan saya meminta maaf atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.